Mati terhadap 4 dari 14 terpidana mati telah dilakukan pada dini hari tadi, di mana eksekusi mati jilid 3 ini dilakukan terhadap seluruh terpidana atas kasus kepemilikan dan peredaran narkoba. Ya, benar sekali Marvin. Meski ini mengandung pro dan kontra, Indonesia tetap memberlakukan eksekusi mati sebagai salah satu bentuk penegakan hukum, terutama untuk kasus yang berdampak besar bagi masyarakat. Bagaimana hukuman mati dipandang dari sudut hukum pidana? Kita akan mengupasnya bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Erlangga, yaitu Iqbal Feliciano, yang kini telah berada di Biro Surabaya. Di sana saat ini kita bergabung dengan Pak Iqbal. Pak Iqbal, bagaimana hukuman mati ini dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, Pak? Jadi begini, Mbak, mengenai hukuman mati, ini kan diatur dalam pasal 10 KUHP sebagai salah satu bentuk bentuk pidana yang bisa diberlakukan di Indonesia. Jadi selama ini saya rasa juga hukuman mati harus dipandang sebagai salah satu upaya terakhir untuk menegakkan hukum dan juga memberikan efek jera yang cukup layak, mengingat destruktifnya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang itu. Ya, Pak Iqbal. Kemudian kita melihat juga beberapa waktu lalu di mana untuk eksekusi tahap kedua begitu dilakukan dari pembatalan atau penundaan terhadap Mary Jane. Kemudian sekarang dari 14 nama, kemudian sekarang ada hanya 4 yang dilangsungkan begitu. Apakah ini bisa dikatakan untuk penegakan hukum di Indonesia masih belum tegas begitu? Bukan, artinya begini. Dalam memberikan hukuman mati, itu kan hakim dan aparat penegak hukum harus sangat hati-hati dan teliti dalam memberikan atau memutuskan pidana mati bagi seseorang, karena ini berkaitan dengan nyawa seseorang. Maka cukup mungkin apabila ada peninjauan kembali atau memang ada fakta-fakta baru berupa novum yang kemudian bisa diajukan oleh terdakwa mati, yang itu menjadi hak dasarnya dia. Karena kita harus melihat hak untuk hidup sebagai sebuah hak yang tidak bisa diingkari atau non-derogable rights, yang nggak bisa kemudian diambil dengan semena-mena gitu loh. Ya, Pak Iqbal, lalu sebenarnya seperti apa sih tahapan proses hukuman mati yang diatur dalam perundangan, Pak? Jadi mengenai hukuman mati sendiri diatur dalam Undang-Undang PNP. Itu Undang-undang ini mengatur mengenai bagaimana tata cara pelaksanaan hukuman mati sendiri. Tapi yang jelas di sini baik beberapa undang-undang di luar KUHP dan KUHP pun mengatur mengenai hukuman mati dan prosedurnya dikembalikan kepada undang-undang yang bersangkutan. Ya, lalu Pak, dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia dari tahap pertama, kedua, dan kali ini ketiga, menurut Anda hukuman mati yang saat ini sudah dilaksanakan Indonesia sudah efektifkah untuk memberikan efek jera? Kalau harapannya kan memang akan memberikan efek jera, harapannya begitu. Tapi menurut Anda sejauh ini bagaimana pelaksanaan? Jadi begini, mengenai efektivitas hukuman mati sendiri sampai sekarang menjadi debatable ya, karena memang ada yang meneliti dan beranggapan bahwa memang hukuman mati itu tidak bisa menimbulkan efek jera yang cukup sehingga calon pelaku yang lain kemudian tidak melaksanakan tindak pidana yang sama. Akan tapi di sini kita harus melihat dalam konteks hukuman mati diberikan sebagai sebuah ancaman yang kemudian para pelaku akan memperhitungkan kembali untuk melakukan tindakan yang sama, sehingga dia akan ada kemungkinan dihukum mati kalau dia melakukan tindak pidana yang sama. Karena kita harus melihat efek destruktifnya dari tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku ini. Contohnya narkoba. Narkoba sekali lagi ada prinsip keadilan di sini. Kita bisa melihat keadilan dari sudut pandang si pelaku, akan tapi bagaimana dengan para korbannya? Atau pasal 340 KUHP yang berbicara mengenai pembunuhan berencana. Maksimal hukumannya adalah pidana mati. Kita juga harus melihat keadilan tidak hanya dari perspektif si pelaku, tapi juga dari perspektif si korbannya. Maka saya rasa selama ini cukup fair, dengan arti bahwa hukuman mati diberikan dengan cara yang sangat hati-hati, dengan tidak mengurangi hak-hak hukum para terdakwa tindak pidana mati. Oke, Pak Iqbal. Kemudian adakah regulasi begitu yang mengatur ada berapa kali seorang terpidana mati bisa mengajukan PK? Begini Mas, jadi putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa PK itu dibatasi dan tidak dibatasi. Jadi ada beberapa treatment yang berbeda. Contohnya kasusnya Antasari Azhar katakanlah. Antasari Azhar mau PK kemudian dibatasi. Akan tapi dalam tindak pidana yang lainnya
PK beberapa kali pun dikabulkan. Seperti contoh Freddy Budiman, berapa kali dia mengajukan PK dan kemudian berapa kali dia kemudian diterima, tapi novumnya tidak cukup mengangkat untuk dia kemudian diberikan putusan bebas terhadap sanksi pidana mati yang dijatuhkan kepada dia. Ya, Pak Iqbal, siapa pihak yang paling berwenang begitu seandainya memang ada pembatalan dalam hukuman mati dengan berbagai macam perkembangan update atau yang terjadi begitu? Ya tentunya hakim yang kemudian bisa memutus berdasarkan fakta-fakta yang baru ditemukan pada saat setelah pasca sebuah putusan diberikan, ada novum atau ada bukti baru yang bisa ditemukan, ya itulah kemudian menjadi dasar pertimbangan hakim apabila si terdakwa tidak cukup bukti, kemudian ada fakta-fakta lain seperti contohnya Mary Jane dan kemudian dibatalkan juga atau ditunda. Saya rasa hakim yang mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan apakah seorang layak untuk diberikan hukuman mati atau tidak. Baik, terima kasih Pak Iqbal Feliciano, pakar hukum pidana Universitas Erlangga sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.